Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bertemu kembali dalam rangka update situasi Kamtibmas per hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 1 Februari 2002 kemarin. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 476 atau 49,07%. Yaitu hari Senin tanggal 31 Januari 970 kejadian, sedangkan hari Selasa 1 Februari 194 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 483 kejadian, TP ring 0, bencana 1 kejadian, dan gangguan ketentraman dan ketertiban sebanyak 10 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 462 kasus atau 48,89%. Di mana pada hari Senin ada 945 kasus, sedangkan hari Selasa ada 483 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 54 kasus, kemudian penggelapan 24 kasus, yang ketiga narkoba 19 kasus, yang keempat pencurian kendaraan bermotor R2 sebanyak 12 kasus, dan yang kelima pencurian dengan kekerasan atau curas 7 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 47 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia 9 orang, luka berat 8 orang, dan luka ringan sebanyak 56 orang. Adapun kerugian material sebanyak Rp61.900.000. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas ada 147 kejadian dengan penindakan tilang 86 kejadian dan teguran 61 kejadian. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus laporan terhadap saudara inisial AD. Jadi benar tadi malam sekitar pukul 19.00 saudara AD sudah diamankan oleh penyidik Direktorat Siber Barreskrim Polri. Hal ini terkait dengan tindak pidana melakukan upload atau mentransmisikan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1, 2, dan 3, junto pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE, mendasari laporan polisi LP nomor LP-B-0040-1 Romawi-2022-SPKT Direktorat Tindak Pidana Siber
tanggal 27 Januari 2022 dengan pelapor Saudara SYD. Dalam pemeriksaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan juga saksi ahli. Saksi ahli adalah ahli tindak pidana dan ahli ITE. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengambil data pribadi orang lain dan mengupload ke media sosial tanpa seizin pemilik data yang tentunya dapat menimbulkan konsekuensi hukum ke depannya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan operasi tim DVI, kasus kebakaran yang terjadi di lokasi karaoke Double O, Sorong, Papua Barat. Hari Rabu tanggal 2 Februari tim DVI kembali telah mengidentifikasi 5 korban jenazah, yaitu jenazah atas nama Ananin Novalia, perempuan 25 tahun, alamat Kelurahan Unoharjo, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat, yang teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi, medis, dan properti. Kemudian yang kedua, jenazah dengan nomor 005 atas nama Ridwan Dodoh, laki-laki, umur 37 tahun, alamat Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti. Kemudian yang ketiga, jenazah dengan nomor 008 atas nama Widianti Arista Anugrah, perempuan 30 tahun, alamat Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenazah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti. Yang keempat, jenazah dengan nomor 017 teridentifikasi sebagai Nur Kalsum, perempuan 31 tahun, alamat Jalan Baso Daingawing, Alat Tampang, Desa Mangli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti. Yang kelima, jenazah dengan nomor 009 teridentifikasi sebagai Arum Ainun Yakin, perempuan 23 tahun, alamat Kelurahan Ranca Ekek, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti. Jadi jumlah total jenazah yang sudah teridentifikasi sampai dengan hari ini sudah 10 jenazah. Sedangkan korban yang belum teridentifikasi 7 orang. Tim DVI masih terus bekerja menuntaskan sampai seluruh jenazah teridentifikasi. Kemudian yang keempat, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta. Berdasarkan laporan polisi nomor LP 656 6 Romawi 2016 Bareskrim
tanggal 27 Juni 2016, di mana waktu kejadian pada tahun 2015 dengan dua tersangka atas nama S dan RHI. Ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah seluas 4,69 hektar di Kecamatan Cengkareng untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dalam kurung DPGP Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Bagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik Direktorat Tipikor: A. Dokumen, diantaranya adalah girik, dokumen persyaratan penerbitan SHM, kemudian warkah terkait tanah Cengkareng, 4. dokumen berkaitan dengan proses pengadaan tanah, dan yang kelima, dokumen berkaitan dengan proses pembayaran tanah. Kemudian barang bukti yang kedua berupa uang tunai. Yang pertama sebanyak 161 juta dari saudara MS, mantan kasih pemerintahan dan Trantip Kecamatan Cengkareng. Yang kedua 500 juta dari saudara J, mantan camat Cengkareng tahun 2011-2014. Yang ketiga nilainya 790 juta dari saudara ME, camat Cengkareng tahun 2014 sampai 2016. Jadi diulangi kronologi singkat, diduga telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat untuk pembangunan rumah susun tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar 684 miliar 510 juta 250 ribu rupiah, dengan rincian tahun anggaran 2015 sebesar 668 miliar 510 juta 250 ribu rupiah, dan tahun anggaran 2016 sebesar 16 miliar. Yang objek tanahnya diduga sebagian atau seluruhnya dalam kondisi bermasalah dan atau sertifikat hak miliknya diduga hasil rekayasa sehingga tidak dapat dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan sepenuhnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ini rinciannya adalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta, yang merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dan pedoman pengadaan tanah pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berikut dugaan adanya aliran penerimaan uang atau kickback dari pihak kuasa penjual kepada oknum pejabat pengadaan dan pejabat lain terkait proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta untuk pembangunan rumah susun tahun anggaran 2015 dan 2016 yang telah menguntungkan diri sendiri. Patut diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setelah dilakukan pembayaran atas pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng. Karena tanah atau lahan yang dibeli tidak dapat dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh DPGP DKI Jakarta. Demikian teman-teman, ada 4 hal tadi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya? Sudah tersangka. Ya, sejak tadi malam diamankan dan ditangkap, statusnya tersangka. Terkait dokumen yang di-upload itu dokumen apa, Pak? Dokumen yang jelas dokumen milik orang lain yang diupload oleh orang yang tidak berhak, ya. Jadi sementara itu, ya, yang lainnya adalah merupakan bagian dari proses penyidikan, ya. Uploadnya berarti di media sosial, Pak, atau di tempat lain atau di... Uploadnya di media sosial, ya. Jadi makanya kami menghimbau juga ini menjadikan pelajaran berharga bagi masyarakat umum agar tidak mengupload atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik tanpa seizin pemiliknya ke medsos, karena dapat berakibat konsekuensi hukum, ya. Pak, sudah dilakukan penahanan belum atau masih diperiksa? Masih dilakukan penangkapan dan masih proses, ya. Penangkapannya tadi malam, ya kita nunggu 1 kali 24 jam apakah nanti akan dilakukan penahanan, nanti kita sampaikan kembali. Pak, kasus lain, Pak? Yang ini udah jelas ya? Aman ya? Pak, Lain? udah ada jadwal pemeriksaan belum, Pak, terhadap Azam Khan, Pak? Belum ada update, nanti kita sampaikan. Ya. Berarti udah ya? Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Laili, Pak? Hah?